Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Bapak Ibu semua, selamat malam Pak Honi. Selamat tahun baru, Michael. Selamat tahun baru, selamat Natal untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di dalam acara kita malam hari ini, Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7 dan pertemuan kita yang pertama di tahun 2021. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini kita semua boleh kembali bertemu di dalam acara kita. Selamat malam juga untuk semua yang hadir lewat YouTube channel Pilgrim Loka ya. Sementara karena ada kendala teknis di YouTube channel Stella Kuarta Official untuk live di sana, jadi kita sementara pindahkan dulu ke YouTube channel Pilgrim Loka, dan nanti besok kita tetap akan upload di YouTube channelnya Stella Kuarta untuk acara kita malam hari ini. Sekarang tepat Bapak Ibu jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Manado. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa untuk acara kita. Silakan Pak Honi. Terima kasih. Baik. Ya, sekali lagi shalom semua yang ada di Zoom, beberapa kita yang ada Pak Chandra, ada Pak fans dari Kendari, Ibu Paula, Ibu Wali Kota Manado, selamat malam. Ada teman-teman yang tidak kelihatan wajahnya ini. Nah, sebelum kita jalan-jalan lewat virtual ini, kita akan ke Bethlehem. Tundukkan kepala kita, saudara-saudara yang ada di YouTube, mari kita berdoa. Kami menyerahkan virtual tour Holy Land kami yang pertama di tahun 2021 pada malam hari ini. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, kami dapat mengikutinya Tuhan, dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua peralatan-peralatan yang kami pakai, jaringan-jaringan yang kami pakai, signal-signal yang ada, Tuhan tolong supaya dapat tersambung dengan baik. Kami menyerahkan obrolan kami dan video-video, foto-foto yang akan kami lihat. Berkati Michael, berkati hamba-Mu, kami semua pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara Blessing from the Promised Land. Dan ini adalah acara kita yang ke-7 ya. Kita sudah tidak terasa 7 kali menjalankan virtual tour kita, dan malam hari ini kita masih di dalam suasana Natal tentunya. Kita akan berjalan menuju ke Bethlehem. Selamat Natal Bapak Ibu semua dari Stella Kuarta dan juga dari GB Menora Manado, dan tentunya dari acara kami bersama Blessing from the Promised Land untuk
kita semua dan selamat tahun baru 2021. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk acara malam hari ini, ya, khususnya Bapak Ibu nanti yang mengikuti acara, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya kita semua bisa mengikuti acara dengan baik. Acara akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Ya, jadi nanti di akhir acara, Bapak Ibu kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silakan tentunya bisa bertanya. Kita berdoa supaya semuanya lancar dengan koneksi internet dan juga listrik yang ada. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channelnya GBI Menora Manado, silakan ya Bapak Ibu bisa subscribe. Dan juga memfollow Instagramnya GB Menora di gbi.menora. Juga bagi yang belum subscribe, YouTube channel kami di Stella Quarta Official, Bapak Ibu silahkan untuk bisa subscribe, dan juga memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata, dan juga Instagram kami di stella.quarta. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita akan bersiarah secara virtual malam hari ini ke kota yang sangat spesial, kota kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kota Bethlehem. Dan kita akan mengunjungi gereja kelahiran Yesus, kemudian Padang Gembala, dan juga ada satu tempat yang biasanya kita tidak pernah datangi ya, tetapi malam hari ini kita juga akan sharingkan, yaitu kubur Rahel. Bapak Ibu, kalau kita lihat di peta Bethlehem sekarang ini, itu sebetulnya lokasinya menempel saja dengan kota Yerusalem. Kalau Bapak Ibu perhatikan di peta ini yang ada di layar, dari Yerusalem untuk menuju ke Bethlehem, itu kurang lebih dengan mobil diperlukan waktu sekitar 30 menit. Jaraknya hanya 10 km saja. Kota Bethlehem sendiri itu ada di bagian sebelah selatan dari kota Yerusalem. Ketika kita berjalan, Bapak Ibu, dari kota Yerusalem dan akan masuk ke kota Bethlehem, kita akan masuk ke wilayah otonomi Palestina. Dan salah satu pemandangan pertama yang akan kita lihat adalah tembok-tembok ini. Ini adalah tembok-tembok pembatas yang membatasi antara wilayah Israel dengan wilayah otonomi Palestina. Kota Bethlehem, Bapak Ibu, ya, terletak di wilayah otonomi Palestina. Berdiri sejak tahun 1400 sebelum Masehi, ya, jadi kota yang sudah sangat tua juga, ada peradaban di sana. Kemudian penduduknya kurang lebih sekitar 25.000 jiwa. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, dari penduduk yang ada di kota Bethlehem, tentunya sebagai kota yang sangat spesial untuk kekristenan, di masa yang lalu memang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Tetapi sekarang ini, ya, karena situasi dan kondisi politik yang kurang stabil ya selama beberapa masa, kemudian juga tentunya kita tahu ya, biasanya keluarga-keluarga Kristen itu mempunyai keturunan, mempunyai anak juga lebih sedikit biasanya dibandingkan dengan saudara-saudara yang Muslim. Sekarang ini Bethlehem tidak lagi mayoritas Kristiani, ya, tetapi sudah semakin berkurang komunitas Kristiani yang ada di sana. Kalau kita masuk ke Bethlehem, Bapak Ibu, maka kita akan masuk ke wilayah otonomi Palestina. Dan kenapa bisa sampai Bethlehem dikembalikan kepada wilayah otonomi Palestina, itu adalah sebagai kesepakatan dari Perjanjian Damai Oslo. Perjanjian Oslo yang pertama ditandatangani di Washington tahun 1993, kemudian Perjanjian Oslo kedua ditandatangani di Taba di Mesir pada tahun 1995, dan perjanjian ini waktu itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, atas kesepakatan Oslo tersebut, maka kemudian wilayah otonomi Palestina itu adalah wilayah yang tadinya dikuasai oleh Israel dan kemudian dikembalikan kepada wilayah otonomi Palestina atau pemerintah otonomi Palestina
dan terbagi menjadi beberapa area. Contohnya adalah area A, di mana Bethlehem, dan di waktu yang lalu kita juga sudah bersiarah secara virtual ke kota Yeriko. Kedua kota ini ada di wilayah area A, ya, di mana kontrol penuh ada di tangan pemerintah otonomi Palestina. Kemudian ada area B, Bapak Ibu, yang diberi warna kuning, ya, di dalam peta, itu adalah administrasi oleh pemerintah otonomi Palestina, namun urusan keamanan ditangani oleh pemerintah Israel. Jadi, pemerintah Israel, khususnya polisi dan militer Israel, bisa masuk ke sana dengan bebas kalau di area B, tapi tidak di area A. Kemudian area C itu masih dalam perundingan sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas mengenai Bethlehem, dan selanjutnya Pak Honi akan menyampaikan mengenai kota Bethlehem sebelum nanti akan saya lanjutkan kembali. Silakan Pak Honi. Pak Honi. Honi sepertinya. Sorry. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Pak Honi. Ya, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan bahwa Bethlehem ini kota yang sudah sangat tua, 1.400 tahun sebelum Masehi kota ini sudah ada. Sebenarnya pada zaman itu bukan kota, ya mungkin seperti sebuah desa saja, karena penduduknya yang tidak terlalu banyak. Di dalam bahasa Arab, Bait Lam, ya, atau rumah daging, Bethlehem, bait, ya, bait. Kalau kita bicara bait Allah, dari kata bait. Nah, the house of flesh dalam bahasa Ibrani adalah the house of bread atau rumah roti. Rumah di mana kemungkinan pada zaman dahulu, saudara-saudara, memang tempat di mana orang membuat roti untuk kepentingan orang lain yang ada di sekitar kota ini. Nah, kalau kita belajar tentang Bethlehem, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di sini. Yang pertama adalah tentang satu keluarga yang bernama Elimelek dengan istrinya yang bernama Naomi dan dua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan di sana. Dan kemudian keluarga ini mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi berimigrasi ke Moab di seberang Sungai Yordan. Nah, di ayat yang kedua dikatakan orang itu adalah Elimelek dan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan kemudian mereka sampai ke Moab, ya, tempat di mana orang tidak mengenal hukum Allah dan tidak mengenal Allah, dan tinggal di sana. Ayat yang ketiga. Dikatakan kemudian matilah Elimelek, matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, Ya. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, Mahlon dan Kilion sama-sama mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, saudara-saudara, dikatakan lalu matilah juga keduanya, Mahlon dan Kilion. Wah, ini mati muda ini. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan kemudian tinggallah 3 orang ini, 3 orang janda. 1 janda tua dan 2 janda yang masih muda. Bapak Ibu, mari kita lihat perenungan kita pada malam hari ini, ya, sebab tujuan kita untuk mengadakan virtual tour ini bukan sekedar kita lihat-lihat gambar, tetapi kita ingin mendapatkan perenungan-perenungan rohani yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sama dengan kalau kita mengadakan perjalanan ke Israel, maka sepanjang jalan kita akan ibadah, ya, kita akan ibadah. Di tempat-tempat di mana kita datangi, kita ibadah. Pagi-pagi kita ibadah, kalau ada kesempatan malam hari kita ibadah,
Sehingga kemudian ketika kita pulang, kita tidak hanya puas melihat, tetapi juga puas untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tempat-tempat yang ada di sana, dan juga renungan-renungan firman Tuhan, ya, yang dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Perenungan kita yang pertama, saudara-saudara, ya, sekali lagi tadi dikatakan bahwa di Bethlehem terjadi kelaparan. Perenungan kita yang pertama adalah tidak ada tempat di dunia ini yang bebas masalah. Bethlehem, tanah perjanjian, dikatakan tanah yang berkelimpahan susu dan madu, ternyata juga kelaparan. Ya, terjadi yang namanya malapetaka atau musibah kelaparan. Bapak Ibu, tidak ada tempat di dunia ini yang bebas masalah. Kemana saja kita pergi, mau ke gunung, mau ke lembah, mau ke kota, mau ke desa, saudara-saudara, selalu ada masalah di sana. Ya, dan kita tahu bahwa sepanjang kita ada di dunia ini, di sini mengatakan bahwa betul-betul kita perlu yang namanya Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan. Apalagi musim COVID ini, ya, saudara boleh cek di kota-kota di seluruh Indonesia, merah semua, zona merah semua. Tadi pagi saya jalan pagi, saya telepon satu anak-anak rohani yang ada di Amerika. Dia ada di wilayah timur, ya, di sebuah negara bagian namanya New Hampshire. Saya tanya, bagaimana corona di sana? Dia bilang, waduh, Pap, merah semua. Ya, merah semua. Saudara-saudara, seluruh dunia merah dengan corona ini. Ya, masalah yang sangat besar. Nah, jadi apa yang dapat kita lakukan sekarang? Kita bicara vaksin. Ada yang bilang, vaksin ini beginilah, begitulah, bermacam-macam pendapat orang. Dan ternyata bahwa dalam keadaan seperti inilah kita mau katakan, Tuhan, I need you, Lord. Saya butuh Engkau, Tuhan. Di dalam tangan-Mu lah aku berlindung. Ya, tidak ada tempat di dunia ini yang bebas masalah. Yang kedua, perenungan kita yang kedua, jangan meninggalkan masalah. Selesaikanlah. Ya, Elimelek ini salah mengambil keputusan, saudara-saudara. Dia membawa istrinya, anaknya, pergi ke Moab, dan celakanya mereka mati di sana. Elimelek, Mahlon, dan Kilion mati di sana. Ya, mati di negeri orang. Kenapa mereka mati di sana? Ketika mereka menghadapi persoalan, saudara-saudara, mereka tinggalkan persoalan itu. Mereka tidak selesaikan persoalan itu. Elimelek berimigrasi ke Moab. Akibatnya di sana dia mati dan kemudian miskin. Boleh diklik, Michael. Ya, kalau kita mau baca di Rut pasal 1 ayat 21, dikatakan begini. Salah ini. Kenapa bisa jadi Mazmur nih, Michael? Rut pasal 1 ayat 21. Dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini perkataannya Naomi ketika dia kembali ke Bethlehem waktu dia pulang. Ya, saudara-saudara, Naomi kemudian kembali ke Bethlehem setelah suaminya mati dan kemudian kedua anaknya meninggal, mati, dan dia pulang ke Bethlehem. Dia pulang, dia membawa yaitu anak mantu perempuannya yang bernama Rut. Ya, sementara kita tahu ceritanya ini, Orpa itu pulang kembali ke Moab, ya, pulang kembali ke Moab. Dan peristiwa yang terjadi di Bethlehem, saudara-saudara, adalah Rut kemudian menikah dengan Boas, ya, yang disebut penebus. Boaslah yang menebus, yaitu Rut, karena Boas keluarga yang dekat dengan Elimelek. Ketika Rut menikah dengan Boas, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed, ya, Obed, dan kemudian Obed melahirkan anak laki-laki lagi namanya Isai, ya. Lalu kemudian Isai memperanakkan 8 orang anak laki-laki, dan yang nomor 8 itu adalah Daud. Daud yang sangat terkenal, saudara-saudara,
sebagai the great king, ya, raja yang besar, dan kemudian dari garis keturunan Daud lah, ya, muncul Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bethlehem itu juga disebut the city of David, ya, kota Daud, karena memang Daud ini lahir di Bethlehem. Oke, jadi peristiwa yang ada di Bethlehem yang pertama yang kita belajar pada malam hari ini adalah kisah tentang Elimelek, dua anaknya, istrinya, dan kemudian hari, ya, Daud lahir di Bethlehem dan kota itu menjadi sangat terkenal. Nanti kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Michael. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang sudah disampaikan, ya, kisah mengenai Bethlehem. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu, kita akan berkunjung ke tempat yang pertama dari kunjungan kita di Bethlehem. Michael. Ya. Saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu Paula. Boleh, silakan Pak. Yang juga sudah beberapa kali pergi ke Tanah Perjanjian. Ibu Paula monitor. Karena mereka ada di luar kota, Michael. Kelihatannya signalnya juga bermasalah. Ibu Paula monitor. Paula. Michael lanjut dulu deh. Ya, oke. Oke, baik. Ya. Kunjungan kita yang pertama, Bapak Ibu, kita akan pergi ke satu tempat, ya, seperti peristiwa yang terlukis dengan sangat indah di gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Ini adalah peristiwa yang terjadi di padang yang disebut kemudian sebagai padang gembala, tempat di mana malaikat mewartakan kabar sukacita mengenai kelahiran Tuhan kepada para gembala yang ada di sana. Sebuah gereja, Bapak Ibu, atau mungkin lebih tepat disebut sebuah kapel karena tidak terlalu besar, dibangun di tempat ini. Ya, kapel yang disebut sebagai kapel yang ada di padang gembala. Tempat ini, Bapak Ibu, dipelihara oleh para biarawan Fransiskan. Merekalah yang selama ini menjaga tempat-tempat suci, tempat-tempat kudus yang ada di Tanah Perjanjian. Kita berterima kasih kepada mereka, karena tanpa mereka, Bapak Ibu, mungkin semua tempat-tempat yang sangat historis dan berhubungan dengan kekristenan dan Yesus Kristus, semuanya sudah hilang. Kapel ini, Bapak Ibu, dibangun pada tahun 1953, ya, jadi belum terlalu lama, baru sekitar 70 tahun yang lalu. Kemudian dibangun oleh seorang arsitek yang namanya Antonio Barluzzi, ya, dia adalah seorang dari Italia. Dialah juga, Bapak Ibu, yang kemudian mendesain banyak sekali gereja-gereja yang ada di Tanah Suci, di Tanah Perjanjian, yang di dalam virtual tour kita berikutnya akan juga kita kunjungi. Kapel ini, Bapak Ibu, indah sekali, ya. Kita masuk ke dalam, kita lihat atapnya yang diberikan kaca berbentuk bulat, ya, supaya cahaya bisa masuk ke dalam, dan tergambar di sini ada banyak malaikat di bagian atasnya. Di dalam kapel ini, Bapak Ibu, ada lukisan yang sangat indah dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ya, digambarkan di sini, Bapak Ibu, Ibu Maria, Tuhan Yesus, dan Yusuf di saat kelahirannya dengan para malaikat yang sedang bersorak-sorai di atasnya. Kita juga lihat di bagian yang lain, para gembala yang bergembira, ya, sedang menuju ke tempat ini. Dari tempat ini menuju ke Bethlehem untuk melihat dan menghormati Raja baru yang dilahirkan. Kita lihat ini adalah peristiwa yang dilukiskan terjadi di tempat ini, ya, malaikat yang mewartakan kabar sukacita kepada para gembala yang saat itu sedang berjaga di tempat ini dengan ternak-ternak mereka.
Di tempat ini juga Bapak Ibu kita masih bisa temui gua-gua alam, ya, gua-gua batu kapur, gua-gua asli, tempat di mana dahulu para gembala biasanya berteduh dan bermalam ketika malam hari. Ya, sekarang ini tempat-tempat ini telah menjadi kapel dan biasanya kita para peziarah itu bisa juga berdoa di sini. Ya, jadi di tempat ini tentunya di tempat yang spesial, kita juga biasanya di dalam peziarahan kita tentunya akan membaca kitab suci, kemudian menyampaikan renungan, biasanya bersama dengan Pak Honi ya, dan kemudian juga kita bisa ibadah di tempat ini. Ya, ada patung bayi Yesus Bapak Ibu yang juga disiapkan di tempat ini untuk mengingatkan tentunya peristiwa kelahiran Yesus. Kita lihat dari sisi yang lain, ya, gua batu kapur yang ada di sini, dan semuanya masih asli. Kalau Bapak Ibu lihat, di bagian atasnya ini hitam ya Bapak Ibu, karena lilin-lilin yang dinyalakan tentunya beratus-ratus tahun. Peziarah yang datang ke tempat ini, menghormati tempat ini sebagai tempat yang kudus. Peristiwa yang terjadi di tempat ini, Bapak Ibu, ya akan dilanjutkan lagi oleh Pak Honi ya mengenai hal-hal penting yang ada di Bethlehem. Silakan Pak Honi. Pak Honi. Unmute dulu, Pak Honi. Oh, Pak Honi termute. Oke, ya sorry. Silakan Pak. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang padang penggembalaan ini tidak terletak di Bethlehem. Dia terletak di bersebelahan dengan Bethlehem di sebuah tempat yang bernama Beit Sahur. Nah, masih kalau pada musim puasa kita mendengarkan saudara-saudara kita yang mengatakan sahur, sahur ya pagi-pagi. Itu artinya terjagalah, wake up, bangun. Ya, jadi rumah terjaga itu Beit Sahur. Hari ini sebuah kota kecil dengan kira-kira mungkin berapa ya Michael? 20.000 penduduknya yang 80% adalah orang Kristen. 25.000 ya Pak. 25.000. Oke. Nah, kalau kita membaca di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di Israel pakai ini virtual nih, Mbak. Sekali lagi bahwa Bethlehem ini juga disebut sebagai the city of David, kota Daud. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Ayat yang ke-15. Dikatakan para gembala ini mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, jadi sekali lagi sebuah tempat yang bersebelahan dengan Bethlehem. Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Meninggalkan tempat mereka, Beit Sahur, di padang penggembalaan yang ada di Beit Sahur, dan kemudian berangkat ke Bethlehem. Ayat yang ke-20, dikatakan lalu kembalilah para gembala. Nah, saudara-saudara, sebuah tempat di luar kota Bethlehem, tempatnya para gembala. Nah, mari kita lihat ini. Kenapa berita hebat tentang kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan kepada para gembala, the shepherd? Kenapa kepada mereka? Perenungan kita ini, saudara ya. Kenapa Tuhan memilih mereka? Sebab mereka adalah simple people, orang-orang yang sederhana. Artinya, orang-orang yang perhatiannya kepada dunia itu rendah. Perhatiannya kepada dunia itu adalah mereka memberikan perhatian kepada dunia sangat rendah. Kita bisa lihat kalau di Indonesia umpamanya, orang-orang yang tinggal di kampung-kampung tidaklah seperti orang-orang yang tinggal di kota. Kalau di kota kita sibuk dengan mall, kita sibuk dengan makan, restoran, kita sibuk dengan belanja, mau baju, sepatu, pakaian baru, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan pulsa, kita sibuk dengan signal, dan selanjutnya. Tapi orang-orang yang ada di desa, yang apalagi yang
tidak ada signal, yang mereka tidak tahu yang namanya handphone, orang-orang yang sangat sederhana. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara, para gembala ini, perhatiannya lebih banyak tertuju kepada hal-hal yang rohani. Ya, orang yang mudah sekali tergerak hatinya untuk memuji Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, orang-orang sederhana, ya, adalah orang-orang yang sangat mudah tergerak hatinya untuk memuji Tuhan. Ini yang harus kita punyai. Bapak Ibu, bahwa berikanlah perhatian yang lebih kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu buka Facebook setiap hari. Apa yang kita lihat di Facebook? Berita apa yang kita lihat? Paling banyak ada dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah ulang tahun. Yang kedua adalah orang mati. Oh, telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Entah sakitnya apa. Ada yang bilang COVID lah, segala macam. Artinya bahwa hidup kita di dunia ini short term. Short term. Kami baru kehilangan teman, ya, mantan bupati, meninggal dunia. Usianya 47 tahun, seorang ibu. Dan saya tulis di Facebook saya, dia telah menyelesaikan perjalanan pendek di dunia ini. Dan sekarang dia sedang menjalani perjalanan panjang di dalam kekekalan, di dalam surga. Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang sederhana, hati kita lebih cenderung memuji dan menyembah Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, ambillah waktu ketika engkau melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, ambillah waktu untuk memuji Tuhan. Ini perenungan kita. Nah, kita lihat yang kedua. Kenapa Tuhan memilih mereka? Ini perenungan saya, saudara-saudara ya. Sebab mereka adalah orang-orang yang setia. Lukas pasal 2 ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, mereka menjaga pada waktu malam. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan domba siang dan malam. Sebagai penjaga daripada domba itu. Mereka bertanggung jawab kepada para pemilik daripada domba-domba itu. Kalau ada domba yang hilang, mereka bertanggung jawab. Maka mereka sangat tekun menjaga domba. Jangan ada yang hilang, jangan ada yang diterkam sama binatang buas. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang unity, kompak. Kompak. Karena tidak banyak keinginan, saudara-saudara. Ya, mereka tidak mudah untuk tersinggung, mereka tidak mudah untuk kecewa. Mereka orang-orang yang sangat kompak menjadi orang-orang yang menjaga kawanan domba. Tadi gambar yang diperlihatkan oleh Michael tentang sebuah goa. Ada dua goa sebelah menyebelah. Kalau hari ini Anda datang ke Bet Sahur, ya, di padang penggembalaan. Kenapa ada goa? Sebab goa itu tempat juga para gembala tinggal bersama-sama dengan domba, khususnya pada musim dingin. Domba itu dimasukkan ke dalam goa, saudara-saudara, untuk menjadi pemanas bagi para gembala. Nanti kita akan lihat tentang kelahiran Tuhan, ya, di mana sih Tuhan itu lahir. Ya. Dan di dalam goa juga itu adalah tempat yang baik untuk menjaga jangan sampai domba-domba itu hilang. Mereka adalah orang-orang yang kompak, orang-orang yang unity, setia sesama gembala. Michael. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang sudah disampaikan dari Padang Gembala. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah dari Padang Gembala, kalau kita sedang ada di Bethlehem, ya, kita masih di dalam wilayah otonomi Palestina. Tadi Pak Honi sudah jelaskan, kalau Padang Gembala itu ada di satu lokasi yang namanya Bet Sahur. Kalau gereja kelahiran itu ada di lokasi namanya Bethlehem. Dan ada satu, boleh dikatakan seperti distrik yang lain, yaitu namanya Bejala. Ya, jadi kalau Bethlehem sendiri, Bapak Ibu, sekarang ini terdiri dari Bethlehem sendiri,
kemudian ada bed sahur di mana ada padang gembala, dan juga bejala. Ya, kita akan berjalan Bapak Ibu dari padang gembala, atau di sini saya sudah berikan tanda di peta ya, namanya Shepherd Field, kurang lebih sekitar 2,5 km. Jadi inilah jarak yang juga ditempuh oleh para gembala saat itu ketika mereka mau menghormati Tuhan Yesus yang baru dilahirkan. Mereka jalan kurang lebih sekitar 2,5 km. Ya, dengan kendaraan sekarang ini tidak lama ya, hanya sekitar 10 menit. Dan sampailah kita di lokasi di mana gereja kelahiran berada, ya. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Church of Nativity. Bapak Ibu, gereja kelahiran. Ya, gereja kelahiran ini dibangun oleh Kaisar Konstantin dan ibunya Helena pada tahun 326 Masehi. Jadi gereja yang sudah sangat tua, gereja yang juga merupakan bagian dari gereja-gereja awal yang dibangun setelah kemudian kekristenan berkembang, Bapak Ibu, di dalam seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Sebelumnya, selama kurang lebih 300 tahun, kekristenan adalah agama yang terlarang. Baru kemudian pada zaman Konstantin, maka kemudian bangsa Romawi saat itu diperkenankan untuk secara bebas mempraktekkan seluruh kepercayaan mereka. Gereja ini diresmikan pada tanggal 31 Mei tahun 339 Masehi. Kemudian di tahun 529 atau di tahun 556 Masehi, gereja ini sempat dihancurkan oleh orang-orang Samaria. Ya, waktu itu ada pemberontakan Bapak Ibu dari orang-orang Samaria terhadap Kekaisaran Bizantium dan gereja ini kemudian dihancurkan. Ya, gereja Bapak Ibu kemudian dibangun lagi oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, kita ada di Mesir dan ada di Gunung Sinai Bapak Ibu, ya, di kakinya ada sebuah biara namanya Biara Santa Katarina. Biara Santa Katarina, Bapak Ibu, juga dibangun oleh Kaisar Justinian. Jadi, dua bangunan yang ada di dalam perjalanan ziarah kita yang boleh dikatakan sangat tua dan masih aktif sampai hari ini. Ya, gereja kelahiran Bapak Ibu adalah gereja tertua di dunia yang masih aktif sampai hari ini. Gereja ini Bapak Ibu, ketika tahun 614 ada serangan dari orang-orang Persia ya, dari wilayah Iran sekarang ini yang berperang saat itu dengan Kekaisaran Bizantium. Ya, mereka datang juga ke tanah perjanjian, ke tanah suci, dan kemudian menghancurkan seluruh gereja-gereja yang ada. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasa, gereja kelahiran tidak dihancurkan. Ya, jadi waktu mereka sampai di depan gereja kelahiran, mereka melihat ada satu mosaik, Bapak Ibu, di mana digambarkan di sana mengenai 3 orang Majus. Yang dari pakaian yang dikenakannya, itu terlihat bahwa mereka juga datang dari Persia. Ya, karena itu kemudian tentara-tentara Persia ini tidak menghancurkan gereja ini. Karena itulah Bapak Ibu, kemudian gereja ini bisa menjadi gereja tertua di dunia sekarang ini yang masih aktif. Ya, satu gereja lagi sebetulnya Bapak Ibu yang juga umurnya sama, gereja yang sangat megah, yaitu Hagia Sophia yang ada di Istanbul, yang dulu namanya adalah Konstantinopel. Ya, tetapi setelah kemudian Kesultanan Ottoman berkuasa, ya tahun 1451 Konstantinopel jatuh, maka kemudian Hagia Sophia Bapak Ibu dirubah fungsinya menjadi masjid. Ya, kemudian ketika Republik Turki lahir, ya, kemudian ada presidennya namanya Atatürk, ya, maka kemudian Hagia Sophia tidak lagi difungsikan sebagai masjid, tidak lagi difungsikan sebagai gereja, tetapi sebagai museum. Ya, baru tahun lalu ya Bapak Ibu ada peristiwa yang cukup mengagetkan sebetulnya ketika kemudian Hagia Sophia oleh Presiden Turki Erdogan ya difungsikan lagi menjadi masjid ya. Jadi sejarah yang panjang. Makanya Bapak Ibu
Kalau kita bicara gereja kelahiran, ini satu-satunya yang sekarang kita punya dari zaman Justinian, ya, selain Biara Santa Katarina tentunya yang ada di Mesir, menjadi bangunan yang masih berdiri, yang tertua dan masih aktif. Ini adalah lapangan yang ada di depan gereja, ya. Jadi kalau kita datang ke gereja kelahiran, kita tidak bisa dengan bis datang di dekatnya. Kita harus parkir di satu tempat khusus yang memang sudah disiapkan, dan dari situ kita akan jalan kaki, Bapak Ibu, ya, agak menanjak, kurang lebih sekitar 10 menit, dan kita sampai di lapangan ini. Kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini foto yang saya ambil malam hari, ya. Ini adalah gereja kelahiran Yesus, dan ini semua adalah bagian dari biara yang ada di sana. Kita lihat bagian depannya, Bapak Ibu, ya, masih bisa kita lihat di sini ada pintu yang kecil, ya. Nanti di foto yang berikutnya terlihat lebih jelas. Pintu ini, Bapak Ibu, adalah pintu yang biasa kita gunakan untuk masuk ke dalam. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pintu ini adalah pintu yang boleh dikatakan sudah direnovasi, sudah dirubah begitu, ya. Kalau bisa Bapak Ibu perhatikan di gambar ini, ada pintu yang lebih besar sebetulnya sebelumnya, yang waktu itu dibuat oleh tentara perang salib atau Crusaders. Ya, tetapi pintu aslinya Bapak Ibu sebetulnya besar sekali. Di gambar ini terlihat, yang saya tunjukkan tanda panah, ini adalah pintu asli gereja kelahiran Yesus dari abad ke-6. Ya, kita bisa bayangkan besar sekali, ya. Di sini kemudian ada pintu dari tentara perang salib lebih kecil, dan yang terakhir ini pintu yang dibangun di kira-kira 150-200 tahun yang lalu. Mereka buat lebih kecil, Bapak Ibu, untuk mencegah supaya jangan sampai, ya, karena dulu di depan ini ada pasar, dan mereka mau supaya jangan sampai orang-orang itu masuk ke dalam gereja dengan menunggang kudanya. Karena itu kemudian dibuat lebih kecil. Ya, arti yang lain yang juga sangat indah tentunya Bapak Ibu, kita akan masuk ke tempat yang kudus, dan untuk itu kita mau menunduk dan menghormati Tuhan Yesus. Ya, ini tampak bagian yang lain, Bapak Ibu, masih bagian depan dari gereja kelahiran Yesus. Ya, kalau dari depan bentuknya nggak kelihatan seperti gereja, ya, Bapak Ibu, lebih seperti benteng. Kita masuk ke dalam, Bapak Ibu. Ya, gereja ini sejak 3-4 tahun terakhir sudah banyak dilakukan renovasi dan mosaik-mosaik yang indah, kemudian fresko-fresko, ya. Jadi kalau mosaik itu adalah batu-batu kecil yang disusun untuk membentuk sebuah gambar, sementara fresko itu adalah lukisan yang langsung dilukis di tembok atau di dinding. Biasanya ada teknik yang khusus, ya. Sebelum semennya terlalu mengering, mereka lakukan pelukisan di sana, sehingga kemudian gambarnya juga bisa bertahan lama. Ini adalah bagian depannya, Bapak Ibu, altar utama dari gereja kelahiran Yesus. Ya, gereja ini, Bapak Ibu, dipelihara oleh saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks Yunani. Ya, kita bisa lihat di sini adalah mosaik-mosaik yang dulu, ya, sejak saya pertama kali ke Israel tahun 1994, ya, baru bisa dilihat, Bapak Ibu, indahnya itu kira-kira 3 tahun yang lalu setelah renovasi selesai. Ya, ini semua menggambarkan mosaik-mosaik. Di sini ada malaikat, ya, dan tentunya kehidupan flora, fauna yang ada di tanah suci pada saat itu. Ya, kita bisa lihat semuanya sudah bersih, pilar-pilarnya juga sudah bersih. Ya, semua sekarang sudah ready, Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa menikmati lagi keindahan gereja ini. Waktu mereka melakukan renovasi dan mereka melakukan penggalian, mereka menemukan mosaik yang asli. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa gereja ini dibangun pertama kali abad ke-4, Bapak Ibu, tahun 300 sekian. Kemudian dihancurkan tahun 500 sekian oleh orang-orang Samaria, dan dibangun lagi kemudian pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita masih bisa melihat, ya, jadi waktu mereka lakukan penggalian, renovasi, mereka tiba-tiba ketemu mosaik yang asli dari abad ke-4. Bapak Ibu bisa lihat, ya, ini mosaik sudah 1.600 tahun umurnya, bahkan 1.700 tahun hampir, dan warnanya semua masih bagus, ya, ini luar biasa sekali.
Sekarang ini Bapak Ibu, untuk kita bisa masuk ke gua kelahiran Yesus, ya ini menjadi sebuah perjuangan ya, sudah 3 tahun terakhir juga Israel sangat ramai dengan para peziarah dan kita perlu waktu yang panjang untuk bisa antri dan masuk ke gua kelahiran Yesus ya. Ini suasana antriannya Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan ya, ini foto saya kira di bulan Februari yang lalu ya, sebelum Covid. Nah, ini begitu ramai kita antri seperti ini suasananya di dalam gereja kelahiran, dan begitu mendekati gua Bapak Ibu makin crowded lagi, makin padat lagi ya, karena orang-orang berdesakan di sini. Dan di sini ada beberapa ornamen Bapak Ibu dari gereja Ortodoks Yunani ya. Gereja Ortodoks Yunani itu biasa mengekspresikan kesenian gereja mereka dengan gambar-gambar. Ya, di sini juga ada gambar yang biasa disebut sebagai ikon dari kelahiran Tuhan Yesus. Ini juga Bapak Ibu, ya, ini ikon yang sudah sangat tua, mungkin lebih dari 100 tahun ya, menceritakan mengenai kelahiran Yesus. Dan ini adalah bagian atas ketika kita akan masuk ke dalam gua. Jadi kita akan masuk lewat pintu ini, ya, selalu dari sebelah kanan kita akan masuk ke dalam. Ya, gua kelahiran Yesus Bapak Ibu ya, ditandai oleh satu bintang dari perak, ya, dan bintang ini punya sudut 14. Ya, jadi kenapa 14 sudut Bapak Ibu bintangnya? Mau menggambarkan silsilah dari Yesus Kristus. Ya, yang bisa kita baca di dalam kitab Matius, ya, di situ tertulis 14 keturunan. Jadi di sini ada 14 nih Bapak Ibu kalau dihitung. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Ya, kenapa kemudian di sini bintangnya bersudut 14? Dan inilah tempat yang menandai tempat di mana Yesus dilahirkan. Ya, di atasnya ada altar, Bapak Ibu, dan biasanya kita antri juga di sini, cepat-cepat, tidak bisa doa lama, untuk memegang persis bintang tersebut, ya, tempat di mana Yesus dilahirkan. Di seberangnya, Bapak Ibu, ada tempat di mana palungan diletakkan. Jadi, persis di seberangnya saja, ini ada satu kapel, inilah yang menandai tempat di mana palungan Yesus ditempatkan. Jadi, setelah dilahirkan di sini, kemudian Yesus ditempatkan di palungan yang ada di dekatnya, ya, lokasinya ada di seberangnya. Ini suasana yang ramai, Bapak Ibu, di dalam gua kelahiran. Kita lihat, saya mundur sedikit supaya bisa dapat tempat yang lebih sepi ya. Jadi gua ini Bapak Ibu juga gua asli, gua alami dan sebetulnya bersambung-sambung. Tetapi sekarang ini karena gereja kelahiran itu dipelihara oleh 3 denominasi kekristenan, yaitu Ortodoks Yunani yang memiliki tempat di mana Yesus dilahirkan, kemudian Gereja Katolik Roma yang memiliki tempat di mana palungan diletakkan, ya, sudah diatur demikian. Ya, ini bagian belakang dari gua, Bapak Ibu. Ada pintu di sini yang menghubungkan tempat ini dengan gua Santo Hieronymus, ya. Nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, setelah keluar kita akan sampai di satu kapel namanya Kapel Gereja Armenia. Jadi denominasi kekristenan ketiga yang ada di sini adalah Gereja Ortodoks Armenia. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke bagian Gereja Katolik Roma, dan biasanya saya akan ajak untuk langsung turun ke bawah untuk melihat lagi sambungan sebetulnya dari gua kelahiran Tuhan. Di sini adalah sebuah gua dan ada kapel yang biasa disebut sebagai Kapel Yusuf, ya, Kapel Santo Yusuf. Ya, disinilah Bapak Ibu Santo Yusuf mendapatkan mimpi dari malaikat untuk membawa Ibu Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir, karena bayi-bayi di Bethlehem di bawah usia 2 tahun semua akan dibunuh oleh Herodes. Ya, karena itu di sini juga Bapak Ibu ada kapel untuk mengenang anak-anak bayi-bayi yang tidak berdosa yang meninggal karena dibunuh oleh tentaranya Herodes. Ya, kita bisa lihat di sini ada kuburan Bapak Ibu ya. Ini semua lubang-lubang ini adalah kuburan sampai ke dalam. Ya, kuburan kecil karena di sini bayi-bayi yang dikuburkan. Ya, ini Kapel Yusuf.
Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini ada gua, ada jalan, dan ada pintu di sini. Nah, ini pintunya berhubungan Bapak Ibu dengan tadi yang saya tunjukkan di gua kelahiran. Jadi sebetulnya menyambung saja ya tempat ini. Nah, siapa Santo Hieronymus Bapak Ibu? Seorang yang sangat terkenal, dia yang kemudian tinggal selama kurang lebih 40 tahun dan juga dimakamkan di tempat ini. Dialah yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin dan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya, ini pekerjaan yang luar biasa saat itu yang dilakukan oleh Santo Hieronymus sampai meninggalnya ya di tempat ini. Makamnya ada di sini Bapak Ibu, tetapi sekarang sudah kosong karena jenazahnya sudah dibawa oleh tentara Crusaders waktu itu ke Roma. Ya. Ini adalah gua tempat di mana dia tinggal, Bapak Ibu. Ada mosaik di sini menggambarkan Santo Hieronymus yang dibantu oleh Eusebius, muridnya, dan ada dua wanita yang juga membantu karya dari Santo Hieronymus di tempat ini, yaitu Paula dan Eustochia. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu mengenai gereja kelahiran Tuhan Yesus, Nativity Church, dan selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Pak Honi. Silakan Pak Honi. Oke. Tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Apakah di gua? Atau di kandang? Atau di rumah? Umumnya sekarang, saudara-saudara, kita mendengarkan tentang atau kita lihat di gereja-gereja, bahkan di banyak tempat, digambarkan bahwa Tuhan itu lahir di kandang. Padahal kalau kita belajar kembali di dalam kitab Injil, tidak pernah disebutkan kata kandang. Tidak ada sama sekali dalam Injil, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa Tuhan lahir di kandang. Ya. Yang ada dikatakan di sana adalah palungan. Lukas pasal 2 ayat 7, Lukas pasal 2 ayat 12, Lukas pasal 2 ayat yang ke-16. Yang dikatakan di sana bahwa Tuhan dikatakan di sana tentang palungan. Nah, kalau kita belajar kembali kepada budaya mereka, ya, budaya orang-orang yang ada pada zaman itu, beberapa rumah biasanya ikut dipakai sebagai tempat memelihara ternak. Ya, jadi ternak itu dimasukkan ke dalam rumah. Ada bagian di dalam rumah yang ternak itu bisa masuk. Kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi di Goa, supaya ternak itu dapat terjaga dengan baik. Ya, dapat terjaga dengan baik, tidak berkeliaran, atau tidak diterkam binatang buas, atau tidak mengalami hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah ternak itu domba, itu dapat menjadi pemanas ruangan pada musim dingin. Ya, pada musim dingin. Jadi, sekali lagi saya mau katakan ini, mungkin sedikit kontroversial, bahwa tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam kandang. Tidak ada ayatnya seperti itu. Hanya dikatakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus lahir ya di Bethlehem, di sebuah tempat. Nah, coba lihat poin B. Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Orang Majus datang dan masuk ke dalam rumah itu. Jadi pada waktu orang Majus itu datang, saudara, mereka tidak menyembah. Ya, mereka tidak menyembah Tuhan Yesus di kandang, tidak dikatakan di kandang, tetapi di dalam rumah itu, karena yang mencatat cerita tentang orang Majus hanya Injil Matius, Matius pasal 2. Ya, tadi Michael menyampaikan bahwa ada mosaik tentang orang Majus dan baju-bajunya adalah mirip dengan orang-orang yang datang dari Mesopotamia, yang datang dari daerah Irak sekarang, ya. Jadi orang Majus itu masuk ke dalam rumah. Lalu poin yang ketiga tentang kelahiran Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, penginapan.
Ya, penginapan. Apa itu penginapan? Dikatakan semua penginapan penuh. Nah, penginapan disebutkan juga bahwa itu adalah bagian dari sebuah rumah orang-orang Israel pada zaman itu yang seperti sebuah kamar. Dan kamar ini bukan untuk komersial. Ya, bukan untuk komersial. Tetapi untuk menampung orang-orang yang mungkin kemalaman yang lewat di daerah itu untuk mereka menginap secara cuma-cuma. Menginap secara gratis. Jadi pengertian penginapan itu bukanlah sebuah tempat yang seperti hotel, motel, atau guest house, atau tempat-tempat menginap yang bayar. Ya, itu adalah tempat di dalam sebuah rumah orang-orang Israel yang diberikan kepada para musafir yang kemalaman, yang butuh tempat menumpang untuk mereka menumpang secara gratis. Maka kalau saudara belajar sepanjang cerita Alkitab, ya, dikatakan saudara tentang menumpang. Salah satu syarat dari diaken adalah suka memberi tumpangan. Kalau kita membaca di Lukas pasal 19 ayat berapa ya? Ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 ya. Tuhan bilang kepada Sakeus, "Turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Di mana Tuhan menumpang? Di tempat yang disebut penginapan. Bapak Ibu, kalau saudara membaca di Yohanes pasal yang ke-11 tentang Tuhan seringkali pergi ke Betania atau Betani dan tinggal di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Di mana? Di bagian rumah itu yang disebut penginapan. Oke? Tapi sudahlah ya, itu cerita saja. Saudara-saudara, sebuah perenungan kita, jangan kemudian kehilangan makna tentang kesederhanaan kelahiran Tuhan. Ya, saya tidak mau kontroversial, tetapi apa yang saya belajar mengatakan demikian, tidak pernah dikatakan Tuhan lahir di sebuah kandang. Nah, kita belajar sekarang ini. Perenungan kita. Apa makna kelahiran Tuhan? Yang pertama, dia datang merasakan apa yang kita rasakan. Percayalah saudara-saudara, kalau hari ini Anda sakit, Tuhan sudah rasakan sakit itu. Kalau hari ini Anda luka, Tuhan sudah rasakan. Kalau hari ini Anda ditolak, dihianati, Tuhan sudah merasakan itu. Kalau hari ini Anda kekurangan, ya, butuh makan dan tidak ada makanan, Tuhan sudah merasakan itu. Dia datang merasakan apa yang kita rasakan. Dia datang mengalahkan dampak dari dosa. Oke? Dampak dari dosa. Akibat daripada dosa. Apa itu, saudara? Sakit, penyakit, kelemahan, ya, kebencian, marah, dendam, dan selanjutnya. Luka batin, luka badani, itu dampak dari dosa. Kemiskinan dan kemalangan, ya, kegagalan, semua dampak dari dosa. Tuhan datang mengalahkan itu. Dia datang menunjukkan jalan, klik Michael. Dia datang menunjukkan jalan dan keselamatan dan kehidupan. Yang ketiga, ya. Dia datang show the way. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita mengenal jalan itu. Anda yang menonton YouTube ini, entah kapan, mungkin tahun depan, 2 tahun yang akan datang. Kalau Anda belum menemukan jalan itu, ada satu jalan dan keselamatan dan hidup di dalam nama Yesus. Ya, percayalah kepada Yesus dan Anda akan diselamatkan. Yang keempat adalah dia datang menjadi penebus. Ya, korban penebusan untuk dosa seluruh umat manusia. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Michael. Baik, terima kasih Pak Honi. Ya, renungan yang sudah disampaikan mengenai kelahiran Tuhan. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ini kunjungan yang biasanya kita tidak lakukan di dalam kesiarahan kita, tetapi ada satu tempat yang juga sangat penting, khususnya untuk saudara-saudara kita orang-orang Yahudi yang ada di Bethlehem. Bethlehem, Bapak Ibu, praktis tidak ada orang Yahudi yang tinggal di dalam, karena Bethlehem ini boleh dikatakan ada di wilayah otonomi Palestina dan penduduknya 100% adalah orang-orang Arab. Ya, nah,
Tetapi Bapak Ibu, ada satu lokasi yang kemudian dikenal sebagai kubur Rahel. Ya, lokasi ini walaupun ada di dalam wilayah Bethlehem, tetapi oleh pemerintah Israel, Bapak Ibu, kemudian dibikin satu, boleh dikatakan tembok juga, ya, dan kemudian dijadikan menjadi bagian wilayahnya Israel, begitu. Ya, karena tentunya penting sekali yang ada di tempat ini, yaitu kubur Rahel. Ya, ceritanya nanti langsung Pak Honi yang akan lanjutkan ya mengenai kubur Rahel ini. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada kubahnya, ya, di sini juga selalu ada tentara yang berjaga, ya, karena memang lokasi ini adalah lokasi yang sensitif, ya, ada di dalam wilayah otonomi Palestina, tetapi boleh dikatakan dimiliki oleh Israel, ya, karena tentunya Rahel sebagai ibu bangsa dari orang-orang Israel. Silakan Pak Honi. Michael, kamu sudah pernah datang ke tempat ini? Belum Pak, belum pernah sama sekali. Pak Honi udah pernah? Belum pernah. Belum pernah juga ya. Berarti nanti next Pak, kita coba ke sini. Bapak Ibu, Michael ini sudah ke Israel kira-kira sekitar 120-130 kali sudah ke Israel. Tapi ternyata ada juga tempat yang belum dia datangi. Ya. Nah, Kejadian pasal 35 ayat yang ke-16. Dikatakan sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafasnya, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang ini. Bapak Ibu, siapa si Rahel ini? Kita tahu ya bahwa Yakub mempunyai 4 istri. Bapak-bapak jangan ikut-ikut ya. Mempunyai 4 istri. Yang pertama adalah Lea. Lea melahirkan Ruben, anak Yakub yang sulung. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Ya, ini anaknya Lea. Nah, kemudian Yakub menikah lagi dengan adiknya Lea. Sebenarnya Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Pertama kalinya, anak daripada Laban. Tapi kemudian disodorkan oleh Laban, yaitu Lea. Ya, zaman dulu karena pakai kerudung ya, sehingga Yakub tidak tahu ini Lea atau Rahel waktu mereka menikah. Dan apalagi waktu malam gelap, dia tidak tahu. Besok paginya baru dia tahu, ternyata yang dia nikahi adalah Lea, bukan Rahel. Lalu Yakub komplain kepada Laban, kenapa aku kan mau menikah dengan Rahel? Laban berkata, tidak lazim di antara kami adik menikah lebih dahulu dari kakak. Lalu kemudian Yakub disuruh kerja lagi 7 tahun, baru kemudian jadi seminggu setelah dia menikah dengan Lea, Rahel diberikan kepada Yakub. Ya, jadi Yakub ini menikah cuma jeda 1 minggu. Tetapi dengan syarat dia harus bekerja lagi 7 tahun. Jadi Yakub bekerja 14 tahun untuk mendapatkan 2 orang istri, Lea dan Rahel. Istri yang ketiga adalah Bilha. Bilha ini adalah budak dari Rahel. Kenapa Bilha bisa menjadi istrinya Yakub? Karena pada waktu itu Rahel mandul. Ya, mandul. Dan kemudian Rahel berkata, ambillah, hampirilah hambaku ini, supaya dia memberikan kepadaku anak. Ya, itu lazim pada zaman dahulu, bahwa budak yang diambil oleh suami seorang perempuan, anaknya itu diakui anak oleh si perempuan itu. Nah, Bilha kemudian melahirkan Dan, ya, dan Naftali. Michael, ada yang mengatakan suku Dani yang di Papua itu datang dari Dan. Ya, tapi tidak tahu, tidak ada pembuktiannya. Lalu
Istri yang keempat daripada Yakub adalah Silpah, budak daripada Lea, ya, yang kemudian melahirkan Gad dan Asher. Bapak Ibu, kalau kita hitung Ruben, ya, sampai kepada Asher, ya, ada 12 suku. Yang bungsu itu adalah Benyamin, ya, Benyamin. Nah, saudara perhatikan poin yang kedua, Yusuf. Kita tidak menemukan suku Yusuf. Sebentar, Michael. Kita tidak menemukan suku Yusuf. Lalu, Yusuf ini kenapa hilang? Diganti oleh dua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Dua anak daripada Yusuf, Manasye dan Efraim. Loh, kalau begitu suku Israel ada 13. Saudara-saudara, tetap 12. Kenapa? Sebab Lewi, ini Lewi, boleh di poin yang pertama ini, Lewi, ya. Lewi ini tidak mendapatkan hak warisan di tanah perjanjian. Kenapa? Sebab mereka disuruh mengurus kemah pertemuan, kemah Musa, dan kemudian bait Allah Salomo. Nah, coba kita lihat. Klik lagi, Michael. Kita lihat tentang Rachel. Rachel ini dikatakan elok dan cantik, ya, Kejadian 29 ayat 17. Rachel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Rachel ini adalah cinta pertama daripada Daud. Dan dia bekerja 7 tahun untuk bisa mendapatkan istri ini. Ya, Kejadian pasal 29 ayat 31, mandul. Ya, mandul. Sementara madunya, yaitu kakaknya sendiri, Lea, telah melahirkan 6 laki-laki, 6 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan, yaitu Dina. Ya, Kejadian pasal 30 ayat 22, dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rachel, Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Dan sekali lagi bahwa dia melahirkan 2 anak laki-laki, anak yang ke-11 dan anak yang ke-12 daripada Yakub, yaitu Yusuf, yang kemudian dijual oleh saudara-saudara ke Mesir, dan kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan kemudian menjadi penyelamat untuk begitu banyak orang dari masa kelaparan. Ya, Rachel adalah perempuan yang dicintai. Michael. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, demikian untuk acara virtual kita ke Bethlehem malam hari ini, ya. Mungkin sekiranya ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, silakan Bapak Ibu boleh untuk membuka mikrofonnya dan langsung bertanya pada Pak Pendeta Honi ataupun mungkin kepada saya. Ya, kita coba untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya, Pak. Silakan Pak Vance. Ya. Pak Vance. Ya, kalau kita membaca perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan kan Tuhan sudah menunjukkan batas-batas tanah. Ada dalam, kalau tidak salah, Ulangan atau apakah itu Bilangan kan. Tuhan sudah menunjukkan batas-batas tanah untuk menjadi tanah yang akan dimiliki oleh mereka. Nah, kalau melihat dari perjalanan itu kan terbukti sejarah, Pak, ya. Jadi itu kepemilikan mereka bangsa Israel, dalam hal ini keturunan Yakub, yang mana 70 orang masuk ke tanah Mesir, kemudian keluar kalau tidak salah 600.000. Sampai perjalanannya 40 tahun, dan mereka menempatkan tanah itu. Nah, sekarang yang memiliki kan mungkin banyak orang-orang dari luar dari itu. Ya, bagaimana bukti sejarah yang mengatakan bahwa kepemilikan tanah perjanjian itu adalah umat Israel. Tadi dikatakan bahwa kota Bethlehem itu bahkan bukan lagi mayoritas Kristen, tapi sudah berubah.
Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai sejarah terjadinya seperti itu. Pak Oni mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, ini bicara tentang politik ya, bicara tentang politik. Memang kalau kita lihat di Ulangan 23 ayat 31 dan beberapa ayat ya, Tuhan menentukan batas-batas tanah perjanjian. Bahkan dikatakan sampai sungai yang besar, sungai Efrat yang ada di timur ya, di timur. Tuhan menetapkan batasnya mulai dari Laut Teberau sampai ke sungai Efrat. Tapi jangan lupa, tanah perjanjian ini adalah tanah yang syarat dengan konflik. Oke? Tanah yang dijajah oleh begitu banyak bangsa, ya, dijajah, dilepaskan, dijajah, dilepaskan. Dan yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka dijajah oleh Roma. Oke? Sehingga yang namanya batas-batas Alkitabiah tidak lagi diterapkan sampai hari ini. Memang ada satu kelompok ortodoks ya, jadi orang-orang Yahudi yang sangat ortodoks itu mereka ingin Mesias itu datang membebaskan tanah mereka supaya seluruh tanah yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu kembali menjadi milik mereka. Ya, tetapi faktanya sekarang adalah bahwa batas-batas negara itu ditetapkan oleh PBB. Ya, kalau kita lihat Israel ini kan di utara sebelah angka jam 11 itu adalah Lebanon. Di sebelah kanannya itu adalah Syria. Di sisi kanan ya daripada Israel ini adalah Yordania. Dan batas alamiah antara Jordan dan Israel itu adalah sungai Yordan itu sendiri. Lalu di selatan itu adalah Mesir. Ya, jadi Pak Vence, bahwa kenapa seperti di dalam Israel itu ada orang-orang Palestina tinggal, itu ya sejarah itu yang membuat hal itu terjadi dan mereka tidak bisa klaim bahasa Alkitab untuk mereka terapkan sekarang di hadapan PBB. Ya, terima kasih Pak Honi. Kira-kira begitu ya Pak Vence. Jadi tentunya di zaman modern ini kita ingat setelah Bait Allah yang kedua, Bait Allah pada zaman Yesus dihancurkan pada tahun 70 Masehi ya. Nanti kita akan cerita mengenai itu waktu kita ada di kota Yerusalem. Maka orang-orang Yahudi tercerai-berai kemana-mana. Ya, jadi selama kurang lebih hampir 2000 tahun, mereka itu praktis tidak punya negara. Baru kemudian pada kira-kira akhir abad ke-19 ya, ada satu gerakan di Eropa yang diawali atau dimotori oleh seorang wartawan yang tinggal di kota Wina di Austria, namanya Theodor Herzl. Dialah ini yang kemudian mempunyai gagasan saat itu untuk bagaimana bisa orang-orang Yahudi ini kembali lagi punya negara. Mereka kemudian mulai berpikir, di mana ya kira-kira kita bisa mempunyai lagi sebuah negara. Memang pada saat itu di Eropa sudah mulai ada tekanan-tekanan terhadap mereka. Ya, jadi mereka ini karena orang-orang yang pekerja keras, secara ekonomi umumnya sangat baik. Ya, jadi di banyak tempat, bahkan di Eropa saat itu, mereka menguasailah, boleh dikatakan, ekonominya. Nah, karena hal itulah terjadi kecemburuan dan mulai ada tekanan-tekanan terhadap mereka. Maka kemudian mulai terpikir ya oleh Theodor Herzl dan kemudian mengajak orang-orang Yahudi yang lain, mari kita mulai membangun sebuah negara untuk kita. Dan mereka tidak berpikir pada saat itu untuk kembali ke tanah Israel, karena waktu itu tentunya tidak begitu mudah ya, masih juga pada saat itu di bawah kekuasaan dari Turki. Nah, mereka bahkan ya sudah melihat sampai ke Uganda sebetulnya. Mereka udah berpikir apakah mereka akan beli tanah di Uganda
dan membangun negara untuk orang-orang Yahudi di sana. Tetapi satu peristiwa yang kemudian terjadi yang tidak diduga-duga. Ada Perang Dunia Pertama. Ya, tahun 1917 Perang Dunia Pertama pecah. Kemudian hasil akhirnya adalah bahwa Turki kalah dan harus kehilangan wilayah-wilayahnya, termasuk diantaranya adalah Tanah Perjanjian. Nah, karena itulah kemudian ada satu kesempatan baru ya untuk bisa kemudian punya lagi negara di tanah yang memang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Israel. Maka kemudian lobi-lobi dijalankan, Pak. Ya, pada akhirnya kemudian setelah Perang Dunia Pertama selesai, maka kemudian tambah berat lagi tekanan terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, khususnya berpuncak pada saat Perang Dunia Kedua, ketika tahun 1939 Perang Dunia Kedua pecah, dan kemudian pemerintah Jerman di bawah Hitler itu mulai membunuh orang-orang Yahudi. Ya, maka kemudian ketika Perang Dunia Kedua selesai, ya, dengan lobi-lobi yang ada, akhirnya mereka bisa mendapatkan wilayah berbagi sebetulnya dengan orang-orang Arab yang sudah ada di sana, Pak. Jadi orang-orang Arab sudah ratusan tahun juga ada di sana, ya, karena mereka orang-orang yang datang dari wilayah Saudi yang berbatasan juga sebetulnya dengan wilayah Israel dan kemudian tinggal di tempat itu. Ya, singkat cerita, tahun 1948 bulan Mei, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, ya, dan sebuah mujizat rasanya setelah 2000 tahun tidak punya negara, mereka akhirnya bisa lagi punya negara, ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Vence, kira-kira ceritanya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ada yang mau sharing? Atau ada yang ingin sharing, silakan ya, dari yang ada di Zoom malam hari ini. Ya, saya beberapa waktu ini, atau kami ya, lebih senang tinggal di Bethlehem. Dulu kita senang tinggal di Yerusalem. Cuma masalahnya ada beberapa faktor yang membuat tinggal di Bethlehem itu lebih nyaman. Nomor satu adalah karena harga. Harga di Yerusalem itu harga hotelnya mahal sekali. Dan yang kedua adalah kalau kita nginap di hotel-hotel yang ada di Yerusalem, ada satu hukum di Israel yang namanya hukum kosher atau halal. Kalau kita nginap di beberapa hotel-hotel di Yerusalem, kita tidak bisa menaruh makanan kita di meja. Indomie, sambal, ya ikan roan, tidak bisa ditaruh di meja. Mereka akan ambil dan mereka akan marah. Karena mereka menganggap barang kita ini tidak halal. Makanan kita tidak halal. Ya. Tapi kalau di Bethlehem, kita bebas saja. Bisa makan makanan kita semuanya dikeluarkan. Bahkan juga ada satu hotel di sana, saya sempat mengajarkan kokinya bikin nasi goreng. Sehingga namanya Manger Square, ya, Hotel Manger Square yang sangat bersebelahan dengan gereja kelahiran tadi yang diceritakan oleh Michael. Sehingga seringkali ketika grup Indonesia tinggal di sana, pagi-pagi kita bisa dapat nasi. Ya, jadi lebih nyaman tinggal di Bethlehem. Ada yang mau cerita pengalaman datang ke Tanah Perjanjian? Silakan. Ya, silakan mungkin yang sudah pernah pergi, ya. Untuk yang belum, kita semua berdoa, kita imani pandemi segera selesai, kita semua bisa lagi bersiarah ke Tanah Perjanjian, ya. Kita doakan bersama. Michael, malam ini jam 12 malam waktu Israel, jadi jam 6 pagi waktu kita, Israel akan strictly lockdown. Hah? Jam 5 jam ya? Jam 6 dong, waktu Manado. Oh, waktu Manado, betul. Jadi Israel akan lockdown lagi secara sangat ketat selama 2 minggu.
karena kasus corona. Oh, oke. Ya, Sehingga mereka benar-benar memutuskan mata rantai itu supaya mereka mengatakan kalau bisa akhir Maret, bisa tahun itu sudah bisa datang. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kita, ya kebetulan Pak Nisim tidak bisa hadir malam hari ini. Sudah kira-kira 1,2 juta orang yang divaksin di Israel sejak awal Desember kemarin. Ya, jadi mereka lakukan dengan cepat dan ya kita berdoa berharap pandemi di sana segera selesai ya. Baik juga langkah yang dilakukan kalau mereka memang bisa melakukan lockdown dan memutus mata rantainya tentunya. Ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu? Atau ada yang ingin sharing malam hari ini? Ya, kalau... Sedikit lagi, Pak. Boleh, silakan Pak Vence. Ya. Misalnya kalau kita berkunjung, tadi dikatakan bahwa misalnya menginap apakah di Yerusalem atau di Bethlehem. Terus kan kita kan sudah punya program perjalanan, katakanlah jam-jam 8 pagi mungkin Pak ya, berangkat lagi. Nah, apakah sebelumnya itu, karena kita kan biasa hobinya kita jalan-jalan pagi, apakah diperkenankan melakukan hal itu di Kanaan, di Yerusalem atau di Bethlehem? Boleh tentunya Pak Vence, boleh. Tetapi umumnya memang kita sangat pagi Pak untuk berangkatnya. Jadi di dalam perjalanan siara yang biasa kami lakukan bersama Pak Honi, itu jam 7 kita sudah berangkat, Pak. Ya, seringkali setiap hari jam 7 kita sudah berangkat. Artinya adalah bahwa jam 5 pagi kita sudah bangun, jam 6 biasanya kita makan pagi, ya kebetulan kalau salah satu juga yang tadi Pak Honi sampaikan, salah satu kelebihan kita tinggal di Bethlehem, itu adalah kita bisa breakfast lebih pagi. Jadi kita bisa punya waktu untuk datang ke tempat-tempat wisatanya lebih atau tempat siarannya lebih pagi begitu. Ya, dan itu sangat-sangat penting sekarang ini di situasi di mana begitu banyak orang yang ada di Israel ya, pesiara begitu banyak. Jadi kalau kita pagi kita udah menang duluan lah. Seperti misalnya tadi kita pergi ke gereja kelahiran begitu ya. Kemudian karena waktu yang pagi itu ya berarti kalau Bapak mau olahraga harus lebih pagi lagi, Pak. Ya, paling enggak mungkin ambil waktu ya, kami pernah juga beberapa kali jalan pagi ya, jogging di Bethlehem. Ya, Pak Honi suka tuh ya. Tidak boleh pada musim dingin. Terlalu dingin. Terlalu dingin, Pak, kalau musim dingin ya. Jadi hobi jalan pagi memang kalau terlalu dingin rasanya nggak bisa keluar juga, Pak Vence. Nggak bisa. Ya, harus pakai pakaian terlalu lengkap begitu ya, sangat mungkin tidak nyaman juga gitu. Ya, tetapi intinya Pak ada waktu lah ya. Kalau Bapak senang olahraga, pasti bisa olahraga juga, mungkin jalan-jalan di sekeliling hotel. Ya, tetap ada Pak, bisa. Orang Indonesia jam 2 sudah bangun mereka. Ya, betul. Karena perbedaan waktu ya, biasanya sebelum morning call udah pada bangun semua. Kalau saya morning call jam 5, umumnya jam 3, jam 4 udah pada bangun semua. Ya, sudah lama ya Pak Honi kita nggak mengalami suasana itu ya, sudah hampir 10 bulan. Biasanya kita selalu ya, kalau lagi perjalanan itu pagi. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang lain, saya lanjutkan sedikit share screen saya. Ya, sebelum kita akan tutup acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita merencanakan ya, kita berdoa, kita imani bulan September nanti kita sudah bisa pergi bersiarah bersama dengan Pak Pendeta Honi. Kita akan bersiarah ke Mesir dan Tanah Suci ya, tanggal 6 sampai 17 September tahun 2021. Selama 12 hari perjalanan. Tempat-tempat apa yang akan kita kunjungi? Yang pertama adalah kita akan mulai tentunya persiaran kita di Mesir. Ya, di dalam virtual kita yang lalu, kita sudah cerita juga ya Bapak Ibu, rute perjalanan kita waktu ada di Mesir, kita akan pergi ke Kairo, kemudian Gunung Sinai, dan juga Laut Merah.
Setelah itu di Israel, kita akan pergi ke Laut Mati, Bethlehem, kemudian Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Ya, minggu depan, Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di dalam Blessing from the Promised Land, dan kita akan mengunjungi secara virtual satu lokasi yang juga sangat indah, sangat menarik, yaitu Bukit Zaitun. Ya, kita akan kunjungi di sana Kapel Kenaikan Tuhan, kemudian Gereja Bapa Kami, kemudian juga Dominus Flevit, tempat Tuhan Yesus menangis, dan juga Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa pada Kamis malam. Ya, Kamis, Bapak Ibu, minggu yang akan datang, tanggal 14 Januari, jam 19, jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Manado. Ya, jangan lupa catat tanggalnya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang belum follow atau subscribe, GBI Menorah Manado punya YouTube channel ya. Banyak sekali video-video acara-acara gereja yang bagus di sana, khotbah-khotbah yang juga tentunya sangat memberkati, yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian follow Instagram GBI Menorah di gbi.menorah. Juga untuk subscribe Stella Quarto Official, channel YouTube kami ya, Bapak Ibu. Jadi acara ini karena saya live di channel yang lain, tetapi besok saya akan upload juga di Stella Quarto Official ya. Jadi ini kejadian yang agak di luar dugaan dan baru terjadi Selasa yang lalu persis, Bapak Ibu, ketika saya harus live di acara yang lain, ternyata tidak bisa karena ada kendala dengan channel Stella Quarto Official ya, mungkin selama beberapa waktu ke depan. Silakan follow juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto perjalanan, kemudian juga mungkin peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup Bapak Ibu ya, yang selama ini hanya disimpan di dalam file digital, mulailah kita sekarang mencetak lagi supaya jangan sampai namanya file digital bisa rusak, kita bisa tetap punya kenangan-kenangan yang indah untuk kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Ya, silakan klik di photobook.id. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir lewat YouTube channel, dan kita akan berdoa ya Bapak Ibu untuk menutup acara kita malam hari ini. Silakan Pak Oni. Saya minta Pendeta Alfred Daleno tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang indah. Sungguh banyak hal yang sudah kita temukan lewat perjalanan siara ini. Tidak hanya menggugah hati kita, tapi kita benar-benar dibangun iman untuk melihat bahwa sesungguhnya karya Allah yang agung dalam kehidupan kita sungguh nyata. Dan Ia mau kita tidak hanya merasakan, mengetahui apa kata firman, tapi turut bersama-sama dalam perjalanan siara untuk belajar, tapi juga mendapatkan makna yang besar. Terima kasih Pastor Honi, Pak Michael, sungguh luar biasa. Kami terberkati lewat acara ini, dan mari kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Sungguh anugerah terindah atas kami ketika Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar malam ini. Engkau sudah memberkati hamba-Mu, Pastor Honi, untuk dapat menyampaikan apa maksud-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak pelajaran berharga yang kami temukan. Sungguh kami diberkati lewat acara ini. Kami diberkati lewat hamba-Mu. Jadi kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati keluarganya dan memberkati pelayanan. Tapi juga memberkati Pak Michael bersama dengan kami semua yang turut mengambil bagian dalam kegiatan yang indah ini. Tuhan kiranya akan menolong menyertai kami, supaya oleh perkenanan Tuhan, kami pun dapat melaksanakan siara ini
dengan penuh sukacita iman dan pengharapan atas kasih dan berkat. Tuhan juga memberkati pemerintah kota Manado, Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu dan keluarga. Kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan hamba-hamba. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang akan beristirahat malam hari ini. Damai dan sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Semua panitia, penyelenggara kegiatan ini pun diberkati oleh-Mu. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, kami sampaikan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Alfred. Terima kasih Pak Terima Michael. kasih. Terima kasih Pak Honi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Kita ketemu Pendeta lagi Melki, minggu depan ya. Pak Chandra, Bu Terima Paula. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Michael. Michael. Ya, terima kasih Bu Terima Wahyu. kasih Pak Terima Baru Honi. kasih. Pak Honi, terima kasih juga. Ya, Selamat Ibu Terima Wahyu. malam. kasih. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati. Satu hari kita ketemu di tanah perjanjian. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.